teman-teman semua yang masih bersama saya Edi di channel ini, mudah untuk membahas seputar CSS, di mana kita sudah sampai ke bagian yang ke-7, yaitu mengenai padding. Tapi sebelum lanjut ke pokok pembahasan, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk mensubscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila ada konten-konten yang baru yang saya upload. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita coba masuk ke pokok pembahasan. Di sini kita sudah punya kotak yang kita akan kasih padding nantinya. Kotak ini sebagai contoh saja. Kalau di pertemuan kita yang terdahulu, kita sudah membahas tentang margin. Kalau kita perhatikan margin di sini, margin ini sendiri dia berada di luar border. Nah, tapi kalau padding dia berada di dalam border. Kalau margin mempengaruhi area di luar border, maka padding juga mempengaruhi area di dalam border, di mana di dalam border ada konten. Padding ini sendiri mempengaruhi area asli dari konten itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita masuk ke shortcutnya. Padding ini bisa membuat ruang di sekeliling konten. Coba kita buat ruang di sekeliling konten. Coba kita kasih padding. Kalau di sekeliling berarti dia ada top, left, dan right. Kita coba yang dari yang padding bagian atas ya, yang top. Padding top kita kasih 10 pixel. Dan yang kedua di bawahnya padding kasih kanan, right. Kita kasih 15 pixel. Bawahnya lagi padding button. Kita kasih 20 pixel. Dan yang terakhir left. Left kita kasih 25 pixel. Nah, kita coba lihat hasilnya.
Set. Nah, kita lihat di sini bordernya 4 pixel, atas 10 pixel, padding atasnya 10 pixel, untuk kanannya 15 pixel, bottom 20 pixel, dan kiri 25 pixel. Ternyata betul ya teman, dia bisa membuat ruang untuk masing-masing sisi dari sebuah konten ini. Tapi masalahnya di sini dia mempengaruhi area asli dari konten ini sendiri. Sebenarnya luas dari konten ini hanya 400. Nah, kalau kita lihat ini kotak yang berwarna biru muda, itu luas dari asli dari kotaknya, tapi karena ditambah dengan padding dia bertambah. Nah, luasnya bertambah. Nah, dia mempengaruhi area asli dari konten ini sendiri. Dia menambah area konten ini sendiri. Nah, bagaimana kalau kita mau kotaknya tidak bertambah, kita mau dia tetap 400 pixel misalkan. Nah, di sini coba kita kembali ke shortcut. Sini kita kasih value, kita kasih properti box sizing border box. Nah, kita lihat hasilnya. Save. Nah, sekarang kotaknya 400 pixel, tapi kurang dari 400 pixel. Coba kita lihat di sini. Nah, luasnya 400 pixel, tapi paddingnya dia memotong ke dalam. Dia masuk ke dalam area yang asli dari konten ini sendiri, hingga tulisannya tidak muat. Nah, di sini kita lihat padding yang warna hijau muda itu adalah paddingnya, mana bagian atas 10 pixel dan kanan 15 pixel, bawah 20 pixel, dan yang kiri 25 pixel.
Demikianlah perilaku dari padding sendiri. Yang pertama, dia bisa menambah area dari konten sendiri, dan yang kedua dia bisa memotong atau mengurangi area asli dari konten. Seperti ini contohnya, dia memotong area asli. Seharusnya ini memang 400 luas area aslinya, tapi karena dia mengasih padding ke dalam hingga tinggal 352 kali 362 pixel saja. Dia potong di sini, seharusnya 400 karena dipotong sama padding hingga jadi 350 pixel kali 362 pixel. Kita kembali ke source code-nya. Ini kita buat dulu. Penulisannya juga bisa disingkat ya teman-teman. Kalau ini padding top, padding right, padding button, padding left, ini saya rasa kurang efisien. Penulisannya bisa kita singkat dengan mengasih value-nya saja. Coba kita praktikkan di sini. Kita hapus dulu topnya. Ini kita hapus, kita tidak perlukan. Ini hapus dulu. Bawahnya hapus. Nah, dia cuma hanya satu nilai 10 pixel saja. Nah, bagaimana kalau kita lihat hasilnya? Set. Pixel. Nah, inilah dia ya. Kalau kita kasih padding 10 pixel saja, semuanya 4 sisinya dikasih 10 pixel. Ini kalau satu value. Atas 10 pixel, kanan 10 pixel, bawah 10 pixel, dan kiri pun 10 pixel. Nah, bagaimana kalau kita kasih dua value? Kita langsung pergi ke source code. Nih, kita tambah lagi, kasih dia 20 pixel. Pixel. Nah, kita simpan, kita lihat hasilnya. Bagaimana perilakunya kalau dia dua value. Nah, kalau dua value 10 pixel dikasih sama top dan bottom, dan 20 pixel dikasih sama right dan left.
Bagaimana kalau 3 value? Langsung masuk. Kita kasih 25 pixel misalkan. Simpan di atas ini. Nah, yang 25 pixel dia kasih sama bottom saja ini. Ini untuk 3 nilai. Nah, yang 10 pixel ini dia kasih sama top, dan yang 20 pixel dia kasih sama right dan left, dan yang 25 pixel dia kasih sama bottom. Bagaimana kalau 4 nilai? Coba kita kasih lagi. Di sini berarti kasih 30 biar berurutan. Simpan lagi.